harta Dharma Natal? Tanya Hauren. Dia pikir dia hanya bisa mendapatkan harta-harta Dharma Natal setelah mencapai level Zen. Ya, harta Dharma Natal adalah harta karun Dharma yang akan menghubungkan dengan pikiran dan jiwamu. Biasanya, kau dapat menyimpannya di tubuhmu, memberi makan dengan darahmu dan menumbuhkan spiritualitasnya. Pada akhirnya, kau akan menjadi satu dengan harta Dharma Natal Anda, Zhao Guang menjelaskan dengan sabar. Bukankah terlalu awal untuk membicarakan harta Dharma Natal sekarang? Kata Zhao Hongyu dengan khawatir. Kau sudah melihat situasinya sekarang. Lautan Barat sudah memaksa kami keluar. Jika Ren tidak meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia mungkin menjadi target utama mereka, kata Zhao Guang. Harta Dharma Natal akan membuat ikatan denganmu baik dan buruk. Meskipun dapat membantu menaikkan kekuatanmu sampai ke tingkat tertentu, juga kan menjadi ancaman jika seorang master mendapatkan harta Dharma Natalmu. Bukankah lebih baik bagi Hauren untuk sampai ke level Zen dan mendapatkan fondasi yang stabil terlebih dahulu sebelum memperoleh sebuah harta Dharma Natal? Zhao Hongyu bertanya. Aku pikir lebih cocok bagi Ren untuk bergegas dan memoles harta Dharma Natal sekarang saat Lautan Barat baru saja pergi, kata Zhao Guang dan berbalik ke Hauren. Apa pendapatmu tentang ini? Ayo pergi ke Istana Naga dan lihat, kata Hauren terus terang. Perdana Menteri Xia menjelaskan harta Dharma secara singkat sebelumnya tetapi tidak menyebutkan apapun tentang harta Dharma Natal. Berpikir untuk memilih harta Dharma yang akan bergabung dengan kultivasinya mulai sekarang, Hauren masih sangat bersemangat. Aku akan tinggal karena aku punya banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, kata Zhao Yanzi ringan. Zhao Guang mengangguk. Hauren mengambil intisari naga milik Zi, dan Zi seperti makhluk fana yang lebih sehat sekarang. Jika dia ingin berkultivasi, dia harus menunggu sampai Hauren mencapai tingkat tertentu dan menyelesaikan teknik rahasia dengan Zhao Yanzi untuk mengembalikan setengah dari inti naga dewasa kepadanya. Namun, Zhao Yanzi tidak berusaha berkultivasi, dan Zhao Guang tidak pernah memiliki harapan yang tinggi untuknya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak mengalokasikan harta Dharma Natal untuknya kalau barang ini akan menjadi beban baginya jika tertangkap. Setelah makan malam, Zhao Yanzi kembali ke kamarnya untuk belajar, dan Zhao Hongyu mengikutinya ke atas untuk mengajarinya. Zhao Hongyu berpikir bahwa dia kadang-kadang harus peduli dengan pelajaran Zhao Yanzi karena kunjungan rumah terakhir wali kelas Zhao Yanzi. Masalahnya tidak mendesak, jadi Zhao Guang mengantar Hauren ke pantai. Dalam perjalanan ke sana, ayah mertua dan menantu laki-laki itu tidak banyak berbicara. Zhao Guang bahkan tidak bertanya tentang perjalanan 2 hari. Mereka tiba di pantai, melewati tempat yang terakhir kali dilalui, menyeberangi dasar laut, dan tiba di Istana Naga. Meskipun terbang itu nyaman, akan ada beberapa inspeksi yang tak terhindarkan jika inspektur tahu. Hanya ketika keadaan darurat atau ketika cuaca mengurangi jarak pandang, seperti badai petir, para kultivator naga diizinkan terbang di langit. Ini adalah bagian dari peraturan. Selamat datang Raja Naga, selamat datang Fuma. Perdana Menteri Xia merasakan kedatangan Zhao Guang dan Hauren dari susunan formasi dan menyambut mereka. Ya, apakah kamu sudah mengatur daftar hadiah dari waktu terakhir? Zhao Guang bertanya. Aku sudah meletakkannya di istana utama untuk dilihat Raja Naga, kata Perdana Menteri Xia dengan hormat.
Zhao Guang mengangguk. Aku berencana untuk meminta Ren memilih harta Dharma Natal, dan aku akan menyerahkannya kepadamu. Aku akan memeriksa altar untuk penderitaan surgawi. Datang untuk menemuiku jika terjadi sesuatu. Setelah selesai berbicara, Zhao Guang terbang pergi. Harta Dharma Natal. Perdana Menteri Xia tampaknya juga terkejut. Kemudian, dia sedikit membungkuk pada Hao Ren dan berkata, "Tolong ikuti saya, Gong Zihao." Dia bertemu Hao Ren berkali-kali, dan mereka tidak seakrab seperti sebelumnya. Dia lebih dekat dengan Hao Ren daripada Zhao Yanzi, dan dia lebih condong ke arah Fuma ini. Hao Ren berpikir Perdana Menteri Xia akan membawanya ke Istana Harta Dewa untuk memilih sebuah harta dharma, tetapi Perdana Menteri Xia membawanya ke sudut tenggara Istana Naga. Ada sebuah istana yang sangat besar di sana. Ada sebuah rumah bata normal di sebelahnya dengan taman kecil. Perdana Menteri Xia berhenti di depan pagar yang mengitari taman dan berteriak, "Grand Master Qiu, apa Anda ada di dalam?" Bahkan dengan status bergengsi Perdana Menteri Xia di Istana Naga Lautan Timur, dia harus berhenti di pintu masuk taman kecil ini. Siapa orang yang tinggal di rumah ini? Hao Ren mau tidak mau menjadi penasaran. Melihat tidak ada reaksi dari dalam, Perdana Menteri Xia meluruskan tubuhnya dan berteriak lagi dengan hormat, "Grand Master Qiu, apakah Anda ada di sana?" Masih belum ada reaksi. Premier Xia berpikir sedikit dan akhirnya berteriak lagi, "Grand Master Qiu, Anda di sana." Jika itu bukan permintaan dari Raja Naga, dia tidak akan berani mengganggu sosok berpengaruh ini. Jika mereka masih tidak mendapatkan balasan setelah 3 kali mencoba, dia hanya bisa membawa Hao Ren kembali dan melapor ke Raja Naga. Pintu kayu usang dari rumah bata ditarik terbuka, dan seorang Taois kecil, mengenakan pakaian hijau, berjalan keluar. Dia tampak seperti berumur 8 hingga 9 tahun. "Ada apa dengan teriakannya? Aku sedang tidur siang." Perdana Menteri Xia mengecilkan lehernya dan tersenyum canggung. "Taois Zen kecil, apakah mastermu ada di sini?" "Tidak. Dia pergi keliling dunia." Anak ini menjawab dengan tidak sabar dengan sikap tidak ramah. "Kapan dia akan kembali?" Perdana Menteri Xia bertanya lagi. "Aku tidak tahu," kata bocah itu sebelum berbalik dan kembali ke rumah untuk melanjutkan tidur siangnya. Namun, Perdana Menteri Xia bahkan tidak berani marah. Dia hanya bisa memaksakan senyuman dan tidak memanggil anak itu kembali. Melihat bahwa Taois kecil ini akan menutup pintu, dia berbalik menghadap Hao Ren dengan ekspresi sedih. Tiba-tiba, anak itu, yang akan menutup pintu, menjadi terkejut. Dia berjalan keluar dari rumah, melewati taman yang memiliki banyak tanaman, dan berdiri di depan Hao Ren dan Perdana Menteri Xia. Hao Ren memandang Taois kecil ini pada saat yang sama dan menemukan bahwa anak ini benar-benar tampak seperti bocah 8 atau 9 tahun. Dia memiliki titik merah di dahinya dan sangat tampan. Tipe tubuh 5 elemen. Itu agak aneh. Dia mengelilingi Hao Ren dan bergumam. Perdana Menteri Xia tersenyum sambil berdiri di samping tidak berani mengganggu. "Hei, tunjukkan teknik kultivasimu." Taois kecil itu kembali ke Hao Ren dan berkata. Hao Ren tidak senang dengan sikapnya,
tetapi dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak menyimpan dendam terhadap seorang anak kecil. Jadi, dia mengedarkan esensi alam di tubuhnya menggunakan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan dan menembakkan cahaya pedang 5 elemen ke atas rumah kecil itu. Setelah suara tabrakan, 5 kilatan pedang energi meledak, dan energinya dilontarkan kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Perdana Menteri Xia menyiapkan dinding energi pertahanan dengan cepat untuk memblokir kerusakan. Jelas sekali, susunan formasi yang sangat kuat dipasang di sekitar rumah. Oh, anak laki-laki ini yang memakai baju hijau tidak punya jenggot, tetapi dia masih pura-pura menyentuhnya. Kau mengolah gulungan pedang cahaya pemecah bayangan, katanya. Hao Ren terkejut karena anak ini bisa langsung tahu bahwa dia sedang mengolah teknik yang tidak biasa, yang berarti bahwa anak ini berpengetahuan luas. Dia mulai menganggap anak ini dengan serius. Apa Anda kesini untuk harta Dharma Natal? Anak laki-laki ini berbalik untuk melihat ke Perdana Menteri Xia dan bertanya. Ya, Perdana Menteri Xia mengangguk tergesa-gesa. Tuanku tidak ada di sini, dan aku terlalu malas untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi sekali lagi, tidak masalah jika seseorang memiliki atau tidak memiliki harta Dharma Natal ketika dia sedang mengolah gulungan pedang cahaya pemecah bayangan, kata bocah itu dengan bangga. Mengapa? Perdana Menteri Xia langsung bertanya. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan menggunakan esensi alam untuk mengeluarkan pedang energi. Meskipun teknik kultivasi ini dapat menyimpan sebuah harta Dharma Natal, akan lebih baik menggunakan pedang energi yang tak berbentuk dan tak berat. Mereka mampu membunuh musuh dari ribuan kilometer jauhnya dan mereka juga dapat membentuk formasi pedang. Bukankah akan berlebihan memiliki sebuah harta Dharma Natal dalam tubuh? Dia menyipitkan matanya pada Perdana Menteri Xia dan berkata, Aku mengerti. Aku tahu sekarang. Perdana Menteri Xia menangkupkan kedua tangannya sedikit dan menjawab. Namun, ia berpikir dalam benaknya, jika Anda tidak ingin membuatkan kami harta Dharma Natal, mengapa repot-repot mengatakan begitu banyak hal lain? Ia memiliki watak aneh yang sama seperti tuannya. Namun, Hao Ren tiba-tiba merasakan pemahaman. Bahkan, kata-kata anak ini mirip dengan perkiraannya. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan adalah untuk mengubah pedang energi tak berbentuk menjadi pedang yang solid. Jika bisa dikembangkan lebih lanjut, pedang energi bisa mencapai tingkat Tiangang. Bukankah itu lebih kuat daripada harta Dharma lainnya? Namun, sejak kamu datang, aku seharusnya tidak membuang waktumu, kata anak ini. Meskipun dia terlihat seperti anak kecil, dia berbicara seperti orang tua. Dia berdiri berjinjit, mengulurkan tangan, dan menjepit kalung Hao Ren. Oke, aku akan tidur siang. Jangan ganggu aku jika tidak ada yang terjadi di masa depan. Bocah itu melambaikan tangannya dan kembali ke rumah. Terima kasih banyak, Taois kecil Zen. Premier Xia menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat. Melihat bocah itu memasuki rumah, Perdana Menteri Xia berbalik ke Hao Ren dengan cepat dan berbisik, apa yang dia berikan padamu? Hao Ren menundukkan kepalanya dan menatap kalung itu. Sepertinya tidak ada perubahan. Cobalah memasukkan beberapa esensi alam, Perdana Menteri Xia berkata. Hao Ren mengikuti instruksinya dan tiba-tiba membuat penemuan. Kalung rusak ini tiba-tiba ada ruang di dalamnya.
Ruangannya sama besar seperti sebuah kamar tidur. Ini mirip dengan sebuah harta dharma yang disebut cincin sumi yang bisa digunakan sebagai ruang penyimpanan yang bisa dibawa-bawa. Namun, ruangan dalam kalung ini sekarang beberapa ratus kali lebih besar daripada ruang dalam sebuah cincin sumi biasa. Melihat ekspresi terkejut di wajah Hao-Ren, Perdana Menteri Xia menebak Taois kecil Zen telah memberi Hao-Ren sesuatu. Dia tersenyum puas dan berkata, "Akhirnya, kita tidak datang sia-sia. Gong Zihao, ayo lapor ke Raja Naga. Aku sudah mencoba yang terbaik, jadi tolong katakan sesuatu yang baik tentang diriku." Hao-Ren mengangguk dan mengikuti Perdana Menteri Xia. Mereka meninggalkan sudut ini dan menuju ke arah istana utama. Apa yang membuat Hao-Ren terkejut bukan hanya ruang besar di dalam kalungnya. Yang utama adalah, anak itu menciptakan ruang di kalung itu dari cubitan sederhana jari-jarinya. Menurut keterangan Perdana Menteri Xia dari kali terakhir, harta dharma sebagian seperti cincin sumi yang paling sulit dibuat. Juga, yang luar biasa adalah mantra dharma yang diperlukan untuk membuka ruang ini adalah gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Ketika bocah itu menciptakan harta dharma dengan santai, ia juga mengubah mantra harta dharma ini menjadi frasa yang ditulis pada teknik kultivasi Hao-Ren. Ketika dia melihat bahwa Hao-Ren masih syok, Perdana Menteri Xia tertawa, "Gong Zihao, kamu sangat beruntung." Taois kecil Zen ini memiliki temperamen yang sama anehnya dengan tuannya dan tidak pernah dengan mudah memberikan manfaat. Namun, dia membuat pengecualian dan meningkatkan harta dharma Anda untuk Anda. Siapa masternya? Memikirkan sikap hormat Perdana Menteri Xia di depan anak itu, Hao-Ren bertanya. Perdana Menteri Xia memperlambat kecepatannya. Dewa Naga memiliki 6 anak laki-laki. Dan setiap dari mereka unik dan berbeda. Masternya adalah anak laki-laki tertua dari Dewa Naga yang menciptakan surga dan bumi, Qiu Niu. Anak dari Dewa Naga yang menciptakan dunia ini. Hao-Ren langsung melambatkan langkahnya ketika dia tertegun. Karena senioritasnya jauh melampaui kami maka kami hanya bisa memanggilnya sebagai Grand Master Qiu. Dia tidak melibatkan dirinya dalam bisnis Lautan Timur. Namun, ketika dia dalam suasana hati yang baik, dia akan membuang beberapa barang yang rusak, dan kami akan mengambilnya untuk koleksi kami, kata Perdana Menteri Xia. Barang-barang yang rusak. Koleksi. Itu artinya bahwa harta dharma lanjutan yang berkilauan yang dipamerkan di Istana Harta Dewa semuanya barang yang dibuang oleh Grand Master Qiu. Grand Master ini menemukan tempat yang tenang di Istana Naga Laut Timur untuk tinggal, dan ia memberi Istana Naga ini harta dharma, cacat, sebagai balasannya. Karena pencipta harta dharma yang paling kuat tinggal di Lautan Timur memiliki jumlah harta dharma tingkat atas yang terbanyak di antara keempat klan naga laut. Harta dharma Natal sangat berbeda dari yang biasa. Sementara harta dharma yang biasa bisa diaktifkan dengan mantra dharma, harta dharma Natal harus disimpan dalam tubuh sang kultivator dan berhubungan dengan darah dan meridian sang kultivator. Oleh karena itu, mereka harus dibuat dengan sebuah metode yang khusus. Seorang kultivator biasa dapat membuat harta dharma selama mereka memiliki bahan dan tingkat kultivasi yang cukup. Akan tetapi, harta dharma Natal hanya bisa dibuat oleh pembuat harta dharma karena masalah sekecil apapun dapat menjadi fatal bagi sang kultivator, Perdana Menteri Xia menerangkan dalam perjalanan.
Hari ini dia membawa Hao Ren ke rumah kecil untuk mencoba keberuntungannya. Biasanya, para tetua Lautan Timur tidak akan berani menyulitkan Grandmaster tua ini yang bisa dihitung sebagai kakek moyang mereka dengan memintanya untuk membuat harta Dharma Natal. Namun, karena Hao Ren adalah Fuma dari Lautan Timur dan Grandmaster Qiu mungkin membuat pengecualian untuknya. Lagi pula, ini tugas yang mudah bagi Grandmaster Qiu untuk membuat harta Dharma Natal. Sayangnya, Grandmaster Qiu tidak ada di rumah, dan muridnya terlalu malas untuk membuatnya untuk Hao Ren. Ini perjalanan yang tidak berguna. Dengan bantuan Grandmaster Qiu, paman ketiga Zhao Yanzi akan melewati kesengsaraan surgawi dengan mudah, bukan? Hao Ren bertanya. Hehe, di sini Anda salah. Pertama, Grandmaster Qiu sekarang melakukan perjalanan dan tidak seorang pun tahu kapan dia kembali. Juga, meski dia sekarang berada di Istana Naga, dia tidak akan ikut campur dengan kesengsaraan surgawi. Lagi pula, saat seseorang mencapai tingkat atas level Qian, seseorang harus menghadapi penderitaan surgawi. Jika kau lulus, kau hidup. Kalau tidak, kau mati. Itu salah satu hukum alam, dan Grandmaster Qiu tidak akan pernah ikut campur. Setelah berhenti sesaat, Perdana Menteri Xia melanjutkan, selain itu, jika Anda adalah Grandmaster Qiu yang telah hidup 10.000 tahun, Anda tidak akan peduli apakah seorang junior bisa melewati kesengsaraan surgawi atau tidak. Bahkan bila dia peduli, dia akan menjadi pria yang sangat sibuk di 10.000 tahun terakhir. Hao Ren mengangguk diam-diam. Memang, nasib Zhao Kou penting untuk Lautan Timur. Namun, itu masalah yang sangat kecil di mata Grandmaster Qiu. Itu artinya jika perang pecah antara Lautan Timur dan Lautan Barat dan ada banyak korban, hal itu akan terlihat seperti permainan anak kecil bagi Grandmaster Qiu dan dia tidak akan cukup peduli untuk ikut campur. Perdana Menteri Xia dan Hao Ren kembali ke istana utama dan tidak melihat Zhao Guang. Mengetahui bahwa dia akan berada di altar, Perdana Menteri Xia membawa Hao Ren untuk menemuinya di sana. Altar itu terletak di wilayah tenggara dari Istana Naga. Meski Hao Ren secara mental telah mempersiapkan dirinya, dia takjub saat melihat altar. Sama besarnya dengan 4 lapangan sepak bola resmi, altar itu dibuat dengan satu potong batu giok yang lebih murni daripada keramik putih. Ada banyak lapisan di atasnya, dan setiap lapisan diukir dengan pola yang rumit. Di atasnya, kristal warna-warni diletakkan di lokasi-lokasi yang penting, dan seluruh altar menjadi luar biasa. Tak dapat disangkal, pola yang diukir di altar sebenarnya adalah susunan formasi tingkat lanjut. Dilihat dari persiapan besar yang dibuat klan Naga Lautan Timur untuk kesengsaraan surgawi Zhao Kuo, Hao Ren tahu acara yang diadakan setengah bulan lagi akan sangat besar dan mengagumkan. Bagaimana? Zhao Guang sedang memeriksa detil menit terakhir dari altar. Saat dia melihat Hao Ren dan Perdana Menteri Xia, dia berjalan mendekat dan bertanya. Grandmaster Qiu sedang keluar, dan hanya muridnya yang ada di rumah. Namun, Tao kecil Zen tidak ingin membuat harta Dharma Natal untuk Fuma, dan dia berkata Fuma tidak membutuhkannya dengan teknik kultivasinya. Perdana Menteri Xia menjawab, "Yah, kita tidak bisa memaksa mereka jika mereka tidak bersedia membantu." Wajah Zhao Guang menjadi muram. Jelas, dia juga tidak mempercayai Tao kecil Zen.
Harta Dharma Natal akan bertumbuh dan meningkatkan dengan kultivatornya. Tanpa itu kultivator akan rugi jika dia menghadapi lawan yang memiliki harta Dharma Natal. Selain itu, Zhao Guang telah melihat pedang energi lemah milik Hao-Ren dan tahu Hao-Ren mengalahkan Qin Xiaoyang karena dia mendapatkan bantuan rahasia dari para tetua yang ada di pesta. Paman, aku pikir anak laki-laki itu benar. Jika aku dapat menguasai gulungan pedang cahaya pemecah bayangan, pedang energiku bisa bertarung dengan harta Dharma. Dalam jangka panjang, tidak baik bagiku untuk memiliki harta Dharma Natal. Juga, Perdana Menteri Xia melakukan yang terbaik. Melihat ekspresi khawatir di wajah Zhao Guang, Hao-Ren berusaha menenangkannya. Kau benar. Mungkin aku terlalu tidak sabar. Ada beberapa harta Dharma di Istana Harta Dewa. Jika kau suka, kau bisa memilih satu atau dua. Tanpa penghalang dari gelang Gunung Tai, kau bisa dengan bebas menggunakan harta Dharma, kata Zhao Guang. Dia bermaksud mengatakan beberapa harta Dharma di Istana Harta Dewa bisa digunakan sebagai harta Dharma Natal meskipun mereka tidak sekuat dengan yang dibuat Grandmaster Q sendiri. Setelah dipikirkan kembali, dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena mungkin itu terlalu terburu-buru. Berpikir kalung itu cukup untuk dia pelajari, Hao-Ren menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak membutuhkan mereka sekarang. Lagi pula, harta Dharma hanya alat dan benda eksternal. Berfokus pada meningkatkan tingkat kultivasi adalah cara yang terbaik. Zhao Guang tersenyum, puas dengan cara berpikir Hao-Ren. Dia berpaling pada Perdana Menteri Xia dan berkata, kau dapat menemani Hao-Ren kembali ke daratan. Aku akan ada di sini selama beberapa hari untuk memastikan altar ini dipersiapkan dengan baik untuk kesengsaraan surgawi adikku yang kurang dari 1 bulan lagi. Ya, yang mulai. Perdana Menteri Xia menjawab dengan hormat. Satu lagi, kau diperbolehkan ke daratan lebih sering. Lautan Barat tidak akan senang, dan mereka pasti akan kembali. Karena medan pertempuran kemungkinan besar akan terjadi di daratan, kau harus membiasakan dirimu dengannya, Zhao Guang memberikan instruksi. Perdana Menteri Xia membungkuk. Paman, jaga diri Anda, Hao-Ren berkata pada Zhao Guang. Tentu saja. Zhao Guang mengangguk sebelum berjalan ke sisi lain altar untuk memeriksa. Begitu Hao-Ren dan Perdana Menteri Xia pergi, Zhao Guang berbalik dan melihat pada Hao-Ren. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia mendesah dan berpikir, sayang sekali. Zheng Yitao mengolah teknik tingkat biru Lautan Barat, gulungan penghancur 3 bintang, yang bisa menyimpan 3 harta Dharma Natal saat kekuatannya meningkat. Sebaliknya, Fuma dari Lautan Timurku tidak punya apa-apa. Jika mereka terlibat dalam perkelahian, hal itu akan mengkhawatirkan. Jika aku tahu situasi antara Lautan Timur dan Lautan Utara akan menjadi begitu tegang, aku tidak akan memperbolehkannya mengolah gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Meskipun teknik itu bagus dalam membentuk dasarnya, kemampuan serangnya bahkan lebih rendah daripada tingkat kuning yang biasa.